Pertama-tama saya mengucapkan selamat kepada SMRC dengan hasil surveinya. By the way, saya menikmati presentasi Bung Ade soal hasil survei yang tanggal 18 Juni kalau saya nggak salah ya, betul ya, 18-20 Juni ya, saya nggak salah. Ya. Hasilnya menarik sekali. Mungkin ada beberapa hal yang saya ingin berikan tanggapan di sini. Saya mau tanya dulu, Bung Saidiman, saya punya waktu berapa lama ini untuk bicara? Bisa 10 sampai 15 menit, Bang. 10 sampai 15 menit ya. Mudah-mudahan bisa kurang dari itu. Satu, yang pertama, sekali lagi saya mengucapkan selamat. Ini hasilnya menarik sekali ya. Dan saya senang, tapi ini bercanda ya. Karena hasil survei SMRC ini memperkuat tulisan saya di Kompas awal Juni. Hasilnya completely reinforce argumen itu ya. Saya akan coba lihat beberapa hal. Jadi satu, mengenai situasi ekonomi. Kalau saya mau share screen, bisa nggak? Bisa hostnya dipindah ke saya nggak? Lagi di mute itu, Bu Saidiman. Ya, bisa, Bang. Mungkin nggak? Kalau nggak, bisa. Ya. Oke. Bisa ya? Ya, bisa. Oke. Ini, bentar. Udah. Oke. Ini sebentar aja nanti. Saya cuma mau tunjukin ini. Ya. Ini adalah data dari BPS. Ya. Rekan-rekan semua itu bisa lihat bahwa ekonomi kita di kuartal 1 2020 itu tumbuhnya 2,97. Ini semua orang tahu. Ya. Yang menarik adalah bahwa pemerintah secara official baru mengumumkan COVID terjadi itu awal Maret. Koreksi kalau saya salah. Jadi, secara logika, maka ekonomi kita pada bulan Januari itu tidak terpengaruh COVID. Kalau dia tidak terpengaruh COVID, maka mestinya pertumbuhannya di sekitar normal, yaitu 5%. Katakanlah Februari, karena COVID itu mulai outbreak-nya itu mulai di Wuhan akhir Januari. Jadi dampak mungkin secara eksternal, ekspor kena itu bulan Februari. Jadi dia mungkin turun dari 5 ke 4 lah kira-kira gitu ya. Kemudian baru bulan Maret itu dampak dari yang namanya PSBB atau social distancing. Yang saya mau bilang adalah, yang menarik 3 bulan Januari, Februari, Maret itu angkanya ke 2,97 dari 5%, dari 4,97. Artinya apa? Ada sesuatu di bulan Maret itu yang menarik rata-rata ke bawah. Ya, tidak mungkin itu terjadi di Januari karena belum ada COVID. Februari baru eksternal aja, mungkin ekspor yang kena, jadi dari 5 turun ke 4, tapi dia drop ke sekitar 3% di bulan Maret. Berarti situasi di Maret itu parah. Nah, cerminan dari situasi Maret ini adalah cerminan apa yang terjadi di Mei, di April, Mei, Juni. Kenapa? Karena dampak dari social distancing itu baru mulai terjadi sejak Maret. Jadi, saya bisa membayangkan bahwa kalau saya lakukan ekstrapolasi dari angka ini, itu mungkin ekonomi kita akan kontraksi di kuartal kedua 2020. Pertumbuhannya mungkin akan negatif. Jadi, saya tidak akan terlalu terkejut jika persepsi orang mengatakan bahwa situasi ekonomi menjadi lebih buruk sejak Maret dibandingkan dengan Juni. Hasilnya konsisten. Nah, saya coba masuk sekarang ke consumption growth. Mana sih sektor yang masih lumayan gitu? Saya coba cari apa sebetulnya yang masih percaya orang baik. Itu yang baik adalah di sini, education dan health. Jadi sektor yang berhubungan dengan kesehatan
itu relatif oke. Atau yang paling tinggi growth-nya itu adalah online pharmaceutical. Jadi kalau beli obat secara online itu doing well. Kenapa sektor online itu bisa relatif baik? Karena gini, esensi dasar dari ekonomi itu adalah pasar. Aktivitas ekonomi itu jalan kalau pasarnya ada. By definition, pasar itu adalah tempat pertemuan orang untuk melakukan barang dan jasa secara virtual atau fisikal. Dengan social distancing, yang fisikalnya nggak boleh. Jadi esensi dari aktivitas ekonomi adalah pasar, dan esensi pasar orang tempat bertemu, tetapi justru orang nggak boleh ketemu. Makanya semua aktivitas ekonomi yang membutuhkan fisik pasti kolaps. Kecuali dia pindah ke online. Itu yang menjelaskan kenapa di sini, lihat yang hijau, di GDP Growth by Industry, itu information dan communication doing well. Ini didorong oleh soal information dan communication-nya. Jadi orang beli data, telco, itu doing okay. Tapi the rest itu construction, apa semua drop. Ini konsisten dengan kira-kira responden dari apa yang disampaikan oleh SMRC. Gimana dengan daya beli? Lihat ini semuanya, drop. Ini nilai tukar petani yang biru turunnya tajam sekali. Bahkan pembantu rumah tangga yang hidup paling baik itu sebetulnya housekeeper, kalau lihat dari tingkat upahnya. Di sini, itu sejak Februari drop. Yang biru juga ini, biru muda, itu drop. Nah, saya akhiri yang share ini. Nah, sekarang saya balik. Jadi dari situ, apa yang kita bisa lihat? Jadi saya tidak terlalu terkejut kalau dari survei dari SMRC itu menunjukkan bahwa ada pemburukan situasi di bulan Juni dibandingkan dengan Maret. Ya, yang menarik memang di dalam beberapa waktu Juni terakhir itu ada semacam optimisme sedikit. Tadi Bung Ade menyebut bahwa ada yang lebih baiknya itu mulai mengalami peningkatan. Ini dugaan saya karena harapan akibat daripada new normal yang mungkin mau diterapkan. Karena di dalam persepsi orang itu, jika new normal itu diterapkan, maka ekonomi akan pulih. Nah, ini nanti yang akan bagian kedua saya akan bahas. Benar nggak begitu? Ya. Jadi kalau lihat di persepsi di sini, orang lihat dari dibandingkan Maret ke Juni drop, kemudian agak improve sedikit karena orang berpikir bahwa dengan new normal yang diterapkan itu situasi ekonomi akan membaik. Bisa dilihat dari angkanya, di mana itu ada hope bahwa setelah COVID, setelah new normal terjadi, ekonomi akan pulih. Ini yang saya kira kemudian mendorong ekspektasi bahwa dari hasilnya, bahwa akan ada situasi yang lebih baik ke depan setelah new normal. Dan itu juga yang mendorong mengapa mayoritas itu setuju jika new normal itu dilakukan. Saya berangkat dari data-datanya dulu ya, nanti baru kita masuk ke itu. Kemudian yang berikutnya adalah soal BLT dan Bansos. Saya kira agak sulit sebetulnya untuk melakukan survei mengenai ini karena BLT dan Bansos itu sifatnya non-random. Ya, bisa jadi yang ditanya itu memang dia nggak terima BLT dan Bansos karena porsi yang menerima BLT dan Bansos itu porsinya kecil sekali di populasi. Ya, dia diberikan kepada kelompok miskin. Jadi kalau kemudian ditelepon, Anda terima BLT nggak? Itu unlikely dia terima BLT. Kalau sampai ditelepon dia terima BLT, ada bias sebenarnya. Jadi ada isu di dalam selection bias sebenarnya. Karena program Bansos dan BLT itu difokuskan kepada penduduk miskin. Ya, sedangkan surveinya ini, koreksi kalau saya salah, saya bukan pollster ya, ini saya hanya menggunakan. Kenapa sulit sekali untuk melihat apakah BLT ini efektif atau enggak hanya dari survei ini? Karena BLT pembagiannya sifatnya non-random.
Ya, kalau dia sama-sama random, itu mungkin bisa dijelaskan. Tapi karena dia non-random, dia diberikan kepada kelompok khusus. Yang harus disurvei mestinya adalah kelompok khusus itu secara random. Ya, tapi kalau ini kemudian dilakukan begini, maka itu yang menjelaskan mungkin hasilnya kenapa banyak dari mereka yang mengatakan tahu BLT tapi tidak terima BLT. Ya, karena memang saya kira benar kalau kemudian dilakukan dengan telepon kelompok ini terima BLT, there must be something wrong. Ya, karena kelompok ini kalau dia punya telepon, pendapatannya mestinya agak di atas garis kemiskinan. Ya, kalau dia dilakukan. Jadi itu yang saya bilang, itu yang saya sebut sebagai selection bias. Tetapi yang karena saya nggak akan bahas mengenai ininya, yang saya mau bilang adalah dari segi itu pengetahuan mengenai BLT makin baik, kemudian juga yang Bung Ade tadi katakan, yang melihat meningkat, menerimanya juga makin meningkat, makin baik tentu, karena proses di dalam BLT-nya juga berlangsung di dalam beberapa bulan. Nah, sekarang saya masuk kepada sesuatu yang sifatnya lebih kepada konseptual, karena datanya nggak ada. Ya, lebih kepada konseptual, lebih kepada theoretical, dan lebih kepada spekulasi. Nah, ini ruang untuk debat dan diskusi. Tadi saya mengatakan bahwa warga itu punya hope, punya harapan. Kalau new normal dilakukan, ekonomi akan recover. Ya. Dan ini across the board hampir 80% semua berpendapat begitu. Pertanyaannya adalah kenapa orang berpikir begitu? Nah, ini data dari yang dilakukan SMRC secara demografis ini reinforce argumen mengenai pola yang terjadi tidak hanya di Indonesia, tetapi yang terjadi di India, yang terjadi di Indonesia, yang terjadi di Meksiko, yang terjadi di Brazil. PSBB dan lockdown hanya akan efektif kalau negara mampu memberikan social protection. Ya, itu yang menjelaskan kenapa di Sweden yang tidak ada lockdown, penduduk tinggal di rumah. Denmark yang strictly lockdown, penduduk tinggal di rumah. Kenapa? Karena jaminan sosial di negara-negara Swedia, Denmark itu sangat baik. Sehingga orang itu memiliki kemewahan untuk memilih tinggal di rumah atau kembali bekerja. Dalam kasus Indonesia, dalam kasus Brazil, dalam kasus India, pengangguran itu adalah barang mewah. Hanya orang kaya yang bisa nganggur. Mereka yang miskin pasti kerja. Saya sekolah macam-macam, kalau sampai satu hari saya nggak punya kerjaan, pekerjaan apapun, kalau tabungan saya habis, pekerjaan apapun saya akan ambil. Karena saya tidak punya yang namanya non-labor income. Saya tidak punya tabungan. Jadi, kalau dia orang kaya, mahasiswa saya di UI, banyak sebagian besar dari Jakarta, itu punya kemewahan kalau dia selesai sekolah, dia akan tanya kantornya di mana, gajinya berapa. Setelah itu sesuai dengan prestis dia memutuskan bekerja. Tetapi mereka yang tidak punya uang, tidak punya kemewahan untuk memilih itu. Pekerjaan apapun dia akan terima. Nah, ini menjelaskan, makanya tadi secara demografis, kelompok pendapatan di atas 2 juta itu mengatakan sebaiknya ditunda dulu pemberlakuan new normalnya. Ya, mereka yang tingkat pendidikannya perguruan tinggi ditunda dulu. Mereka yang latar belakangnya pegawai, guru, dosen profesional sebaiknya ditunda dulu. Satu yang saya mau bilang sekali lagi, ini akan jadi studi menarik ke depan karena datanya belum ada. Ini masih base-nya adalah hipotesa ya. Jadi spekulasi, hipotesa yang kita berangkat dari konsep. Artinya yang saya mau bilang adalah kebijakan PSBB itu adalah sesuatu yang bias kepada menengah atas jika perlindungan sosial tidak diberikan. Nah, karena mayoritas dari penduduk Indonesia itu adalah sektor informal, pemerintah Indonesia tidak sanggup memberikan universal basic income untuk semua orang 40% terbawah, maka secara logika
tinggal di rumah adalah barang mewah. Sehingga tinggal di rumah biayanya jauh lebih mahal dibandingkan dengan kembali bekerja walaupun berisiko. Karena itu, kelompok menengah bawah itu memutuskan untuk segera kembali bekerja. Ini yang menjelaskan kenapa pasar tradisional immediately rame. Karena mereka pedagang segala macam, itu nggak punya pilihan lain. Kalau dia tinggal di rumah, dia nggak punya income. Nah, ini datanya konsisten dengan data mengenai pedagang kaki lima, macam-macam dari hasil SMRC. Sekarang pertanyaannya, bagaimana dengan mall? Orang yang pergi ke mall, itu dia bukan primary goods. Dia bisa masih punya pilihan untuk tinggal di rumah, atau dia datang ke mall sekali-sekali. Itu yang menjelaskan sampai seminggu atau 10 hari, mallnya relatif sepi. Saya bilang relatif ya. Relatif sepi dibandingkan dengan pasar tradisional. Recovery di pasar tradisional itu immediate. Tetapi mall will take some time. Kelas menengah hiburannya apa? Dia datang CFD kemarin, tapi dia nggak akan lakukan tiap hari. Itu karena sekedar euforianya aja. Ya, jadi pola yang ini ternyata tidak unik hanya di Indonesia, Bung Ade. Inilah yang terjadi di Cina, di mana passenger dari subway itu penuh di hari kerja, tetapi bukan pada weekend. Jadi orang itu kembali masuk kepada kebutuhan primer yang necessary, tetapi bukan leisure. Karena itu saya bisa membayangkan sektor yang bergerak seketika itu adalah yang primer, didominasi oleh informal, kelompok menengah bawah, kemudian apalagi yang utama. Tetapi yang belakangan nanti itu adalah hiburan, hospitality, hotel, pariwisata. Itu yang menjelaskan kenapa Bali dan lain-lain itu bilang itu belakangan aja, karena mereka tahu bahwa recovery-nya tidak akan secepat Jakarta. Jakarta adalah dominasinya apa? Urban poor. Jadi sebetulnya ini yang saya bilang, makanya saya senang dengan hasil. Untung saya ketika Saiful minta, saya bilang iya, karena hasilnya itu cocok sama yang dugaan saya. Kalau hasilnya nggak cocok, saya repot juga. Nggak, ini bercanda kok. Ini hasilnya memang sangat menarik. Nah, yang saya mau bilang adalah ada ekspektasi yang besar ke depan karena orang ini, yang terutama Jakarta ini sangat desperate dengan situasi. Mereka nggak punya pilihan lain. Mereka nggak punya income. Unless pemerintah itu bisa menyediakan social protection. Bedanya dengan beberapa krisis yang lalu, itu dulu orang menjadi miskin akibat dari situasi ekonomi yang rusak, krisis macam-macam. Sekarang itu, Mas Rosan nanti bisa bicara. Mas Rosan itu bisnisnya baik-baik sebelum Maret. Tiba-tiba kemudian sama pemerintah disuruh tinggal di rumah. Ya pasti tutup bisnisnya. Jadi orang ketika tinggal di rumah, itu diminta oleh pemerintah. Implikasinya adalah, you are asked to stay at home. Implikasinya maka orang itu harus dibayar untuk tinggal di rumah. Kalau dia tidak dibayar tinggal di rumah, dia pasti keluar. Nah, untuk yang kelompok usaha yang punya tabungan, dia cukup tuh amunisi untuk beberapa bulan lagi tinggal di rumah, tabungannya masih ada. Tetapi mereka yang nggak ada tabungan, itu mereka nggak bisa punya pilihan. Maka mereka tidak bisa lagi menunda yang namanya new normal. Itulah yang menjelaskan kenapa untuk SD yang bilang ditunda hanya 12%. Kenapa? Karena sebagian besar 60% mereka yang kerja di sektor informal itu SD. Jadi ini memang hasilnya reinforce argument bahwa PSBB itu bias kepada middle and upper class kalau tidak ada proteksi pemerintah. Inilah yang terjadi di India, inilah yang terjadi di Brazil, inilah yang terjadi di Meksiko. Jadi di semua negara yang penduduknya banyak, di mana social protection tidak mampu disediakan negara, maka orangnya nggak bisa dikontrol. Ya, dia akan push untuk itu. Tetapi kelompok yang menengah atas, coba lihat. Perguruan tinggi, 22% dari Bung Ade sebut. Mereka yang income-nya di atas 4 juta ke atas, 23%. Tapi kalau di bawah 2 juta, 25% itu mengatakan harus segera. Jadi memang ini sekali lagi ya, mencerminkan bahwa memang situasinya buat yang menengah bawah itu sangat berat. Yang menengah atas itu kena berat,
tetapi mereka masih punya tabungan, jadi dia bisa agak sedikit perpanjang. Bagian dari terakhir supaya saya nggak kepanjangan adalah benar nggak ini harapan setahun ke depan ini akan lebih baik? Nanti saya kira Bung Rosan bisa bicara. Real problem kita itu sayangnya baru muncul 2021. Kenapa? Karena sekarang yang UKM kreditnya bisa di restructure, bisa dikasih BLT macam-macam. Tapi itu setelah 6 bulan itu akan tahu itu balik nggak? Uangnya bisa jalan nggak bisnisnya? Dalam kondisi di mana kita bisa tahu itu yang boleh di restructure, diperpanjang kreditnya macam-macam untuk UKM ya, korporasi belum. Jadi bagiannya Mas Rosan dan lain-lain dia belum dapat support, belum dapat bantuan. Ini saya bicara 10 miliar ke bawah. Kalau sekarang dia di restructure, dia bisa sama bank diperpanjang. Tapi nanti Maret, itu nggak bisa diperpanjang lagi. Dia betul-betul harus bayar. Pada saat itulah real problemnya muncul. Akan muncul di bank, akan muncul di korporasi, sehingga nanti masyarakat yang mungkin disurvei ini itu baru tahu bahwa real issue-nya itu mungkin kuartal pertama 2021. Nah, di dalam kondisi ini sekarang nggak bisa dukungan untuk perbaikan ekonominya diharapkan dari penurunan bunga. Kenapa saya katakan begitu? Sekarang kalau lihat di perbankan, itu permintaan kreditnya drop. Kenapa orang nggak minta kredit di bank? Buat apa minta kredit? Orang dia nggak ada yang beli barangnya. Ngapain dia minta kredit baru kalau dia nggak bisa produksi karena nggak ada permintaan? Jadi yang pertama kali mesti di-induce itu adalah permintaannya dulu. Ya, kalau permintaannya nggak ada, maka dunia usaha nggak akan expand. Nah, permintaan itu nggak bisa dilakukan dengan kebijakan moneter, itu harus melalui fiskal. Apa yang bisa dilakukan? Ngasih uang sama orang lewat BLT. Masalahnya BLT yang diberikan pemerintah itu adalah untuk kelompok miskin. Padahal yang diminta tinggal di rumah bukan hanya yang miskin. Semua orang diminta tinggal di rumah. Makanya saya bilang perlu adanya perluasan bantuan sosial bukan hanya kepada kelompok miskin, tetapi lower middle income. Kalau lower middle income ini nggak dapat uang, dia nggak ada demand. Jadi yang saya khawatir adalah ekspektasi ini bisa berubah kalau tahun depan itu daya belinya nggak muncul. Inilah yang terjadi di Cina. Sekarang new normal, produksi balik, barangnya nggak ada yang beli karena setelah 3 bulan orang nggak punya uang. Ya, bisnisnya nggak kembali. Mungkin itu juga yang terjadi pada mall, di mana orang dia nggak punya purchasing power. Kalau yang primary products dia punya. Jadi saya akhiri di sini. Saya bilang bahwa hasil survei ini sangat menarik karena konsisten dengan data ekonominya, juga konsisten dengan prediksi mengenai kelas dari, saya bukan mau bicara mengenai kelas dari yang saya sebut sebagai kelompok pendapatan. Siapa yang diuntungkan, siapa yang terkena, ini secara demografisnya konsisten. Nah, terakhir yang saya mau bilang yang harus diantisipasi nanti mungkin kalau di survei ke depan, mungkin nanti dunia usaha itu akan melakukan adjustment untuk di dalam new normal. Salah satunya adalah teknologi. Maka bisnis ke depan itu menjadi less labor intensive. Kenapa? Kalau dia banyak labor, itu risiko COVID-nya jadi besar. Dia akan menggunakan mesin, dia akan menggunakan, sehingga nanti return yang paling tinggi datang kepada kelompok pemilik modal atau pengusaha. Sementara penggunaan buruhnya akan mengalami penurunan. Jadi beberapa bulan ke depan kita akan melihat bahwa isu ketimpangan pendapatan itu akan muncul karena ada upaya untuk menjadi less labor intensive, lebih banyak menggunakan teknologi, lebih banyak menggunakan capital. Ya, saya kira itu mungkin yang saya bisa sampaikan. Sekali lagi selamat untuk SMRC, hasil dari surveinya menarik sekali. Terima kasih Bung Saidi.